Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, tanggal 26 Oktober 2023, saya ingin meminta waktunya kepada kawan-kawan untuk memberikan seminar tentang bagaimana cara saya menuju untuk mendapatkan listrik ini dan bagaimana saya mengolahnya kemudian menjualnya. Nah, sekarang perjalanannya. Jadi sebelum saya menentukan listrik ini, saya mencoba 3 produk. Yang pertama adalah list plastik, kemudian ada list brownies, kemudian ada list cake and bakery. Untuk kendala yang list plastik itu di dalamnya kurang masak, sehingga saya tidak menemukan caranya bagaimana sih agar dia itu matang sempurna. Kemudian saya berpikir ke brownies atau brownies crispy. Itu kalau saya untuk menggarap sendiri di kos itu mengalami hambatan seperti di oven dan bahan-bahannya. Karena untuk membuat brownies crispy sendiri itu membutuhkan space atau tempat yang sangat lumayan luas. Kemudian listrik bakery itu juga mengalami hambatan karena saya belum menemukan suplai roti yang pas. Kalau misalkan saya memakai roti yang seperti roti sari roti itu mungkin harganya akan naik karena saya di sini berfokus untuk menjual makanan bagaimana caranya yaitu murah kemudian enak. Jadi yang saya kerja setelah saya setelah saya melihat lagi, maka saya memutuskan menjual Riz, ya Riz sendiri. Di sini saya tetap memakai satu nama, yaitu Riz, karena itu saya ingin membuat brand sendiri dengan nama Riz. Mungkin yang saya ganti hanya di next. Apa itu listrik? Listrik itu merupakan keripik berbahan dasar kulit pangsit. Biasanya kan kita menemukan di pasar itu dari singkong, ketela, atau bumi dan sebagainya. Saya di sini membuat dari kulit pangsit yang digoreng hingga garing dan diberikan bungkus sebagai kulit. Jadi seperti yang biasanya, tetapi saya memakai bahan dasar yaitu kulit pangsit. Listrik ini cocok dijadikan cemilan ataupun dibakar dalam nasi panas-panas. Jadi kalau kalian bisa membuat cemilan itu bisa. Kemudian kalau dibuat barang nasi ketika panas berarti tidak bisa. Karena dia memiliki rasa yang dominan. Oke, selanjutnya. Visi dan misinya itu menjadi produk dengan kualitas tinggi, tetapi harga tidak terjangkau. Di sini saya fokus untuk menekan harga jual, agar produk saya itu dapat dinikmati oleh semua kalangan, kecuali yang mempunyai asam lambung karena yang pedas kami tidak bisa. Kemudian visinya yaitu mengutamakan kualitas bahan yang dipakai. Untuk kulit pangsitnya itu saya pakai warna putih karena yang dijual itu ada warna kuning sama warna putih. Kalau yang warna kuning ketika digoreng agak gosong sedikit, ya tepat. Kalau yang putih ini sama warnanya lebih. Kemudian berusaha memberikan harga termurah bagi pelanggan. Mungkin saya mencari supplier
keripik pangsit tadi itu dengan harga yang lebih murah. Kemudian memastikan barang terbaik yang sampai kepada konsumen. Jadi saya berusaha agar konsumen yang menerima barang saya itu tidak memiliki kecacatan. Next. Jadi saya kurang ya menambahkan untuk target pasarnya. Strategi pasarnya itu saya biasanya lewat status WA. Saya memposting penjualan saya lewat status WA, ataupun saya langsung menawarkan kepada teman-teman atau yang kenal melalui WA. Kemudian yaitu langsung datang ke orangnya, seperti yang kemarin ketika bisnis plan saya keliling, ada orang saya tawarkan, kemudian saya minta mereka berbeli. Kemudian untuk target pasarnya itu semua umur, semua orang dapat menikmati jajanan saya, kecuali yang punya kita sama lambung atau mungkin permasalahan ya bayi mungkin nggak, terutama orang yang suka pedas. Kemudian ini adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, artinya sangat murah dengan isi yang cukup banyak. Menurut saya dengan harga segini 5.000, insya Allah kalau dimakan pakai nasi ya sedikit adil lah. Kalau mau hemat bisa ya 5.000 kenyang seharian. Kemudian bumbu buatan sendiri sehingga tidak ditemukan di pasaran. Untuk bumbu base-nya atau bumbu putihnya itu saya kerahkan sendiri. Ya, dari gula dan sebagainya saya kerahkan sendiri dan tidak memakai bumbu-bumbu tapi yang ada di pasaran, sehingga ya tidak bakal ditemukan. Kemudian kelemahannya kurang mampu melakukan bumbu pada produk. Nah itu saya kurang tahu kenapa. Saya juga cari tutorial di YouTube, ketika dia masih panas langsung dikasih bumbu ternyata masih kurang rasa juga. Saya belum tahu kenapa gitu. Mungkin entah caranya yang masih salah atau gimana. Kemudian kemasan kurang menarik. Untuk seperti ini mungkin kalau dipasang di tempat-tempat berjualan itu masih kurang ya, harus lebih di-upgrade. Kemudian adalah ukuran belum sama di setiap snack. Karena saya motongnya itu masih pakai pisau manual, jadi terdapat perbedaan antara potongan yang satu dengan yang lain. Kemudian kesempatan, banyak penikmat rasa pedas dari banyak usaha yang menawarkan rasa pedas. Jadi sekarang kan banyak tuh orang-orang yang usaha-usaha rasa pedas seperti mie gacoan, kemudian mie yang depan di sana itu juga rasa pedas, kemudian air besar di mana-mana. Jadi menurut saya snack yang rasa pedas ini dapat memenuhi keinginan konsumen akan rasa pedas. Kemudian keripik berbahan dasar vaksin masih jarang ditemui. Nah, kebanyakan yang biasanya kita lihat itu kan memakai bahan dasar singkong atau mungkin ketela dan sebagainya. Jadi untuk yang berbahan dasar vaksin ini ketika di-upgrade lebih tinggi. Kemudian ancamannya itu bersaing dengan usaha sejenis dan telah memiliki nama. Dimana-mana kalau orang baru merintis itu pasti usahanya itu dapat saingan dengan orang yang usahanya sejenis tetapi telah memiliki nama. Kemudian yang terakhir adalah tren makanan pedas menurun. Yang mungkin semakin banyak orang yang terkena asam lambung juga begitu karena kebanyakan pedas, berarti dia mengkonsumsi mengurangi konsumsi makan pedas. Itu bisa menjadi salah satu ancaman yang paling berbahaya. Oke, nah ini adalah rencana masa depan, yaitu adalah penambahan varian rasa. Jadi saya tidak hanya rasa ini saja, saya ingin mengupgrade. Mungkin ada rasa bawang, ada rasa ayam dan sebagainya. Mungkin ada rasa keju. Kemudian adalah memperbaiki dan meningkatkan kemasan. Jadi untuk desainnya nanti akan saya perbaiki dan mungkin saya upgrade untuk kemasan yang lebih besar. Ya, sehingga tidak hanya kemasan segini saja, tetapi mungkin value-nya atau berat kemasannya itu bisa lebih besar. Kemudian adalah membuat jenis keripik dengan bahan baku yang lain. Mungkin keripik yang saya buat mungkin bukan singkong, mungkin bukan dari ketela, mungkin bahan yang masih jarang atau masih belum umum di pasaran untuk saya jadikan keripik. Mungkin keripik apa? Kemudian adalah menjawab bisnis lain dengan nama RIS. Seperti saya bilang tadi, saya ingin membuat brand dengan nama RIS sendiri, yaitu RIS. Jadi kemungkinan besar saya lebih akan membuat bisnis lain seperti apa gitu, RIS kontraktor atau dan sebagainya. Mungkin ini adalah ruangannya, yaitu adalah bahan utama, kulit vaksin, ada bungkusnya, ada minyak. Ini merupakan bahan yang utama yang harus ada ketika membuat. Kemudian adalah bahan bumbu. Itu adalah ada gula, ada jeruk, cabai bubuk, kaldu bubuk, micin, bawang putih bubuk dan garam. Ya, ini geraknya itu bukan nggak semestinya itu ada lah.
rahasia dapur. Kemudian yang bawahnya bahan utama itu untuk bahan seperti alat-alatnya, salena, minyak, kemudian pisau, blender dan sebagainya. Jangan lupa cuci sepatu. Kemarin ketika bisnis klien bazar itu saya mendapatkan 15 bungkus, 15 kali 5.000, yaitu 75.000. Kemudian hasil dari keuntungan penjualannya itu 14.250. Kerjaan di mana? Oke, ini beberapa teman-teman saya yang telah membelinya. Itu. Oke, terima kasih sekian dan terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman telah memberikan dalam berguna presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya. Mbak Aisyah Ramadina, Mbak Lara sama Bisri, Mas Bisri. Oke, Mbak Aisyah. Saya Ramadina dengan nomor 97. Pertanyaannya cuma sekali. Kan ada sedikit uangnya yang di bagian kesempatan itu ada disebutkan dasar paling itu sudah bunyi, tapi sebelumnya itu sudah saya banyak temui di saya itu orang jual lagi makanan ke sini juga ada perlu bibit hasilnya supaya ada banyak pengenalan. Nah, kelebihan dari produk Mas Faris dari chips yang membedakan bibit hasil dari dengan produk lain itu tuh apa? Dari luar Jawa. Oke, selanjutnya Mbak Lala. Dari sekarang pertanyaannya, selanjutnya jalannya 005. Nah, pertanyaannya kan tadi dijelaskan kalau misalnya bukunya itu buat sendirian. Apa yang menjadi pilihan Mas Faris itu percaya diri, terus patokannya itu apa? Kalau masa itu bisa enak atau tidak? Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Yustin. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Muhammad Sumarwi, ini 001. Dari saya selama menjalani bisnis ini itu kira-kira kendala apa saja sih yang dalam serta solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Oke, pertanyaan sudah saya tampung. Mau jawab yang mana? Ini untuk yang pertama dari Mbak Aisyah ya. Apa sih yang membedakan dari yang saya ini sama di jalan itu? Yang pertama, karena saya itu kembali lagi ya seperti yang pertanyaan dari Mbak Lara. Karena saya itu membuat dulu sendiri. Bukan kayak mungkin kalau di jalan itu kan mungkin ya entah bumbu sendirinya itu kan itu lebih ke otentik rasa masing-masing gitu loh. Karena kan kita membuat bumbu sendiri. Kecuali saya membeli bumbu itu baru rasanya bisa diidentifikasi. Kalau misalkan kita itu membuat bumbu sendiri, itu ya orang yang bumbu kan khas gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk jalan itu untuk keripik ini biar bisa lebih didekatkan ke arah supermarket. Kalau biasanya ke arah supermarket atau mungkin sekelas Alfamart itu kan biasanya yang paling banyak itu untuk keripik ini kan dari Singkong. Mungkin kalau di jalanan mungkin banyak lah yang jual 1.000-2.000. Tapi kalau untuk ke supermarket yang lebih besar itu kan masih jarang. Karena saya biasa beli itu ya paling banyak kentang atau singkongnya. Untuk yang ini sendiri ketika pilih-pilih diupgrade lagi itu kan masih jarang gitu loh. Tapi kalau di warung kecil dengan harga 2.000-3.000 yang kalau kita lihat itu kelihatan bijinya itu banyak. Jadi mungkin saya ingin mengupgrade ini ke arah yang dia mungkin. Oke,
Untuk pertanyaannya sendiri dari Mbak Laila. Mbak Laila. Nah, untuk ini kenapa saya bisa stay di untuk bumbu ini? Pertama, saya di kos itu pernah kedatangan teman-teman saya yang orang anak syariah itu ke kos. Nah, mereka itu merasa bumbu yang saya ini loh, yang saya buat, kebetulan teman kos saya itu membawa keripik kedelai. Kemudian mereka campur, kemudian pada nanya, "Chris, ini bumbunya dari mana?" Kemudian saya jawab, "Ini bumbunya saya bikin sendiri." Tapi mereka nggak percaya. Nah, untuk sampelkan yang kecil itu kan berarti bisa membuat kita lebih pede loh bahwa bumbu yang saya racik ini bumbunya khas sendiri seperti itu, karena mereka sampai seakan-akan tidak percaya saya membuat bumbu sendiri gitu loh. Jadi itu ya mungkin semacam validasi dari teman-teman saya sendiri ya. Apalagi untuk saya yang baru memulai bisnis ini. Mungkin kalau untuk tingkat yang lebih besar, mungkin saya harus coba ke konsumen yang lebih luas. Karena kan setiap orang tuh berbeda dari tingkat kepuasan dan tingkat rasanya. Mungkin seperti itu Mbak. Dan Pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusri. Ada itu sedikit. Kendala dan solusi apa yang Ada dilakukan dalam kendalanya dan bagaimana solusinya? untuk kendalanya itu terutama saya di kos ya. Alat yang paling utama. Mungkin kalau saya di rumah saya bisa membuat yang lebih baik lagi seperti itu. Ini karena saya di kos, apalagi blender, setiap mau nge-blender bumbunya itu saya minjem ibu kos terus kan gak enak gitu loh. Nah, jadi yang paling menurut saya yang paling kendala itu jadi alat. Kemudian yang kendalanya itu tadi ketika saya mencampur bumbunya itu kurang rata gitu. Saya sudah coba dari dingin malah parah. Kemudian panas juga yang seperti di YouTube itu katanya harus panas juga masih kurang gitu loh, masih belum seret. Entah mungkin saya belum punya mesin untuk mencampur bumbu yang baik karena kan saya masih pakai manual ya. Mungkin yang masalahnya itu sih yang pertama alatnya kurang, kemudian dari alat yang kurang tadi muncullah dia kurang bisa untuk mencampur bumbu. Seperti itu maksud saya. Solusinya saya kan sudah mencari di YouTube tuh solusi untuk pertamanya dia harus panas tuh, ternyata belum bisa juga. Mungkin kedepannya saya harus membeli alat untuk lebih mencampur bumbunya gitu loh. Tapi untuk sekarang ya saya hanya bisa untuk mengikuti saran dari YouTube tersebut, walaupun ya ada peningkatan lah dari sebelumnya itu memang masih ada putihnya gitu. Kalau untuk yang saya ambil saran dari YouTube itu lumayan dia untuk kepingan itu tercover bumbunya dengan baik. Iya, saya karena ini bisnis makanan pasti kalau misalkan ini kan memang di masanya bagus, cuman ini nggak ada komposisi. Iya, kalau nggak ada komposisi kan ini isinya apa ya? Misalkan saya nggak tahu ya, tahu atau konsumen siapapun. Kalau misalkan ini ini apa? Itu sudah pasti oke. Yang pertama itu kan biasanya komposisinya ini apa? Kalau misalkan sama yang pertama itu jadi kulit pangsitnya itu kan jadi itu dia produksinya pasti jadi segala. Kemudian saya pilih itu kalau di pasar kan ada yang warna hitam, warna kuning, kemudian warna putih. Itu pilih warna putih. Nah, kalau di kuning itu pas agak dia agak kosong masak itu ada putih. ya komposisinya pasti kamu bilang nggak terlalu pahit atau apa kan tinggal teknik penggorengannya aja. Ya. Nah, dari pengalaman kamu jual ini kamu tadi ngomong ternyata rasanya beda pede dan sebagainya. Berarti ini kan untuk seasoningnya ya hanya satu ini. Ya, masih sekarang masih satu. Kan kamu pede dengan mau jual seasoningnya itu. Kepikiran nggak misalkan kalau seasoningnya kamu punya
kamu tempelkan di produk lain. Ngerti maksud saya? Selain vaksin. Mungkin ada ya mungkin yang rencana pembahasan. Jadi kamu jualan rasa bumbunya itu. Jadi ini bisa ditempelkan di apapun. Karena kamu kesulitannya di kulit vaksin, siapa tahu kalau misalkan itu nempel di bibit singkong atau kaki yang lainnya itu malah ternyata bisa pas, kan nggak tahu juga. Dan kenapa di vaksin itu kok sulit nempel? Karena karakternya dia kan sudah membuat adonan, kemudian kamu menggorengnya itu beda dengan mungkin dengan tekstur menggunakan perpilihan dan sebagainya yang macam-macam atau coba digunakan basterai. Nah, kalau kamu yakin dengan menang di seninya itu, jadi sayangnya Rizka. Kan pernah tahu kedudukan itu datang dari mana saja. Kalau dari kulit vaksin, kalau kamu yakin dengan ibunya, pikiran nggak diuji coba beberapa kita coba di apa nanti itu kamu kira-kira yang bisa jadi. Cuma kalau beberapa itu karena sesuatu itu kan karena Cukup presentasi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan